Dan tentu saja saat ini yang menjadi beban kita salah satunya karena tidak bekerja, yaitu karena tidak adanya penghasilan, di mana jika tidak ada penghasilan tentunya kita tidak bisa membeli bahan makanan. Untuk yang di daerah Kuala Lumpur mungkin bisa banyak tempat ya untuk mengadu. Salah satunya Anda bisa menonton channel YouTube saya, dan adalah BPKNPI Malaysia. Itu untuk Anda yang ada di Kuala Lumpur, di mana di situ ada beberapa format yang bisa Anda lakukan, yaitu seperti menunjuk satu orang penanggung jawab atau yang disebut dengan PIC, kemudian juga memberikan alamat lengkap PIC, di mana nanti sembako ini akan dihantarkan oleh KBRI KL ke alamat penanggung jawab tersebut. Itu untuk yang ada di Kuala Lumpur. Lalu bagaimana halnya jika Anda berada di luar Kuala Lumpur? Contohnya seperti ada di Pulau Pinang ya. Dan malam hari ini saya sudah terhubung dengan teman-teman dari Dewan Pengurus Luar Negeri Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia yang ada di wilayah Pinang, yaitu Mbak Semi Anggaini. Selamat malam semua. Iya, sudah bisa akhirnya, alhamdulillah. Oke. Ya, silakan Mbak diperkenalkan anggota-anggotanya dan siapa saja yang ada di situ. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk semuanya. Kita dari PPMI Cabang Pinang. Dan selamat malam sejahtera buat Mbak Ika terutama dan semuanya yang ikut mendengarkan dalam acara Malaysia Total Lockdown. Dan saya akan memperkenalkan ketua kasus dalam dalam PPMI Cabang Pinang. Ini pengurus anggota. Pengurus anggota. Mbak Ika, semoga sehat selalu. Dan silakan Mbak diceritakan sekilas mengenai DPLN PPMI Malaysia wilayah Pinang ini. Cabang Pinang ini diresmikan pada tanggal 21 Januari 2021. Jadi untuk PPMI Cabang Pinang ini belum lama lagi berdiri di Pinang, kurang lebih pun 6 bulanan. Jadi tapi walaupun baru 6 bulan kita punya semangat yang tinggi, Bu Eka. Ya, saya sudah lihat itu melalui semangat Facebooknya. Untuk membantu yang membutuhkan bantuan kita. Dan kita akan siap membantu bila dibutuhkan untuk PPMI yang kurang beruntung di Malaysia. Dan kita akan memperjuangkan. Itu pasti. Lalu saya lihat melalui Facebooknya PPMI wilayah Pinang, ini kegiatannya sangat baik sekali ya di Total Lockdown Malaysia kali ini, yaitu salah satunya ikut membantu mengkoordinir pembagian sembako yang ada di Pulau Pinang. Nah, ini bagaimana caranya Mbak jika ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan logistik juga dari KJRI Pinang? Bagaimana caranya dan juga bagaimana syaratnya? Dari prosedur untuk KJRI, saya pun sebelumnya berterima kasih banyak untuk KJRI Pulau Pinang yang memberi pelayanan terbaik dan kemudahan bagi kita semua. Untuk pendaftaran memohon untuk sembako itu bisa untuk pendataan langsung ke kita akan mendatakan dengan cara online dengan diajukan ke KJRI Pulau Pinang dengan staf yang bagian menangani logistik sembako. Habis itu nanti untuk KJRI akan menangani dari data-data itu dan akan memberi kriteria yang sepatutnya yang punya hak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Karena tidak semua yang kita ajukan akan diterima karena dengan kriteria KJRI sendiri, bila mana telepon yang tak diangkat atau dengan dia dalam keadaan kerja atau dengan dia ada perkawinan dengan sini, itu kemungkinan KJRI tidak akan memberi kriteria untuk bantuan. Yang diutamakan adalah untuk yang rentan, sakit, dan tidak bekerja. Nah, itu untuk prosedur
apa data-data yang perlu diajukan ke KJRI untuk logistik sembako, Mbak Ika. Oke, itu tadi adalah kriterianya dan syaratnya ya Mbak ya. Jika mereka sudah memenuhi syarat seperti memerlukan tidak menikah dengan warga negara Malaysia, kemudian juga memang rentan dan tidak bekerja, tidak ada penghasilan, bagaimana caranya mereka ingin mendaftarkan diri? Apakah langsung ke KJRI atau bisa melalui DPLN PPMI Malaysia Wilayah Penang? Ini pun ada 2 kriteria ya. Boleh lewat paguyuban, bukan saja PPMI yang boleh mendata. Paguyuban lain yang ada di Penang pun boleh membuat pendataan ke KJRI selain PPMI. Jadi selain itu pun ada golongan grup-grup tertentu yang tak ada paguyuban pun boleh mendata. Yang penting ada koordinasi dengan KJRI. Oke. Tapi kali ini kita membahas mengenai mekanismenya jika ingin mendaftarkan melalui DPLN PPMI Wilayah Penang ini bagaimana? Akan membuat simpel dan praktis untuk pendataan yang membutuhkan logistik karena kebanyakan dia pun orang susah dan kadang-kadang tidak tahu menahu cara untuk pendaftaran. Biasanya kita akan menghubungi kawan-kawan yang daerah pelosok-pelosok lewat telepon ke WhatsApp untuk pemberitahuan kalau ada sembako logistik dari bantuan dari KJRI. Nanti semua kawan-kawan itu akan mendata dan akan disalurkan, datanya akan disalurkan ke kita. Setelah itu kita akan buat pendataan secara detail untuk alamat, identitas dia, dan telepon dia. Habis itu sudah kita mendata, kita akan buat online di KJRI untuk disodorkan ke staf KJRI yang bagian kasus menangani sembako logistik. Oke, jadi jika ingin mendaftarkan diri melalui PPMI Wilayah Penang, ada nomor teleponnya atau harus menghubungi Facebook milik PPMI Wilayah Penang? Semua pun boleh, lewat dari Messenger, WhatsApp, atau langsung calling kita akan melayani dengan baik, dengan kriteria yang ditentukan. Bila mana kriteria itu tidak menentukan, kita akan memberi paham supaya dia tidak kecewa dengan keputusan kriteria KJRI. Masalahnya di dalam KJRI pun ada kriteria yang tidak boleh mendapatkan sumbangan yang tadi sudah saya sebutkan dari awal ya Mbak Ika. Terutama yang menikah di sini IC merah itu tidak ada terkriteria dalam KJRI. Jadi ada kala kadang dia untuk memohon sumbangan karena suami sakit lah, kita terpaksa untuk untuk memberi kefahaman dia, dan kita akan memberi bantuan secara pribadi, maksudnya tanpa melibatkan KJRI. Itu artinya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh ya Mbak ya. Kemudian ini nomor teleponnya kalau boleh disebutkan Mbak, jika ingin menghubungi ke PPMI Wilayah Penang berapa boleh disebutkan? Untuk pendataan ya Mbak. Untuk pendaftaran. Pendaftaran ini tergantung PMI yang membutuhkan. Kadang-kadang dia ada untuk satu grup 30 orang, ada yang 20 orang, ada yang 40 orang. Kita bertahap untuk memberi pendataan, habis itu kita data seleksi dulu dengan perbincangan dia, habis itu baru kita data seleksi, baru kita masukkan ke KJRI bagian staf yang bagian pengurusan sembako. Oke, artinya jika mereka ingin mendaftarkan diri belum tentu bisa dapat jika tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KJRI, begitu ya Mbak ya? Ya, betul Mbak Ika. Apakah setiap orang, ini kan kadang pemahamannya berbeda, yang walaupun menikah dengan orang Malaysia juga dia merasa saya kan WNI juga, saya juga perlu dibantu, dan suami saya walaupun orang Malaysia juga bukannya yang dalam kategori mampu gitu. Nah, bagaimana memberikan pemahamannya supaya mereka itu mengerti bahwa mereka adalah bukan golongan yang berhak menerima bantuan ini? Oke, kita akan memberi pengertian dan pemahaman serta bukti
yang dari KJRI memang kriteria itu dari KJRI, bukan omong kosong atau penipuan dari kita. Kita ada di dalam Pulau Pineng ada penggabungan paguyuban, seluruh paguyuban dan KJRI. Jadi untuk informasi yang terpenting dari KJRI itulah nanti kita akan tunjukkan ke WNI yang kriterianya ditolak itu, biar dia paham dan percaya gitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya teman-teman dari PPMI Malaysia Wilayah Pineng. Sukses selalu dan jaga kesehatan di Pineng, karena tentunya banyak sekali saudara-saudara WNI kita yang membutuhkan tenaga Anda nih untuk membantu mereka. Selamat malam semuanya. Salam dari Kuala Lumpur, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya.